tergolong pamor tangkis yang sangat istimewa. Kenapa saya sangat bilang sangat istimewa? Karena dari segi pembuatannya sang empu itu bisa sekali kerja tapi berbeda pamor. Kayak contoh ya, ini kan dari segi penggarapan ini pamor kulbuntet ini ya kan hampir sama dengan yang di belakangnya, tapi berbeda. Kita lihat dari segi biasanya kalau dengan satu bahan ini kan kalau kulbuntet itu adalah pamor titipan atau pamor rekan. Ya, artinya ketika mau jadi baru ini bila dilubangi kemudian ditancapkan pamor, kemudian ditempa lagi. Nah, di sini kan pamor kulbuntet. Nah, di belakangnya sini ini kan hampir kayak kulbuntet tapi dibikinlah garis lurus ke atas, ini jadinya adalah lintang kemukus. Ya, berarti kalau kita lihat dari segi kita bolak-balik ini kan beda nih. Ini ke bawah bulatnya sini. Nah, ini bulatnya ke atas. Ada garis ke atas. Berarti kan tidak sama nih, ya kan? Tidak sama. Artinya berarti ini ketika menancapkan pamor ini tidak sampai full bilah sampai bolong. Jadi di sininya pun mungkin ini cuma separoh, terus di sininya juga separoh tempelin. Karena ini berbeda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Shalawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Dan semoga Allah menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan yang terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa, puting beliung, ataupun musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan, karena pada dasarnya sakit adalah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penggugur dosa makhluknya. Karena ada beberapa dosa yang kadang digugurkan lewat sakit atau lewat penyakit. Nah, sahabat Pusaka Jawa yang sedang rezekinya serat, ekonominya sulit, usahanya bangkrut, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan berlimpah rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Yang tadinya hutangnya 1 miliar dirubah menjadi tabungannya 1 miliar. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu dapur pusaka yang sangat masyhur dan sangat dicintai dari dulu sampai sekarang ya, oleh para bangsawan dulu dan juga para kolektor sekarang. Karena begini, tuah dari dapur pusaka yang akan saya bawa adalah mengayomi. Ya, kalau mengayomi berarti kan memberikan satu bentuk perlindungan, kenyamanan. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka berdapur keris Kebo Lajer, nah, atau Maheso Lajer. Nah, keris Kebo Lajer sendiri kita ketahui adalah keris yang sangat digemari oleh para bangsawan maupun para petani. Artinya dari kalangan atas maupun kalangan bawah pun sangat mencintai. Karena apa? Kalau untuk para kalangan bawah, umumnya para petani, masyarakat pada umumnya itu adalah agar pertaniannya itu sukses. Nanti kita bahas yang lainnya. Kemudian untuk yang kalangan atasnya, kenapa memakai pusaka Kebo Lajer? Karena selain bisa mengayomi agar daerah wilayah yang dipimpinnya itu dijauhkan dari segala macam mara bahaya, yaitu termasuk wabah penyakit ternak, wabah hama tanaman, seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Dan yang akan saya bawa kali ini adalah pusaka Kebo Lajer yang menurut saya istimewa. Karena sang empu memakai satu kali kerjaan tapi dengan beberapa bentuk pola pamor yang berbeda. Paham ya sahabat Pusaka? Oke, kita babar. Nah, kita ambil pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa, ini kalau kita lihat dari warongkonya, jenis warongkonya adalah Gayaman Surakarta Wondo Kagok Banci ya, Kagok Banci. Untuk pendoknya ini adalah pendok Blewah Lamen ya.
Kemudian untuk kayunya ini kemungkinan adalah kayu jati, sahabat Pusaka Jawa. Tapi karena sudah lama jadi tidak kelihatan, serat-seratnya hitam, tapi ada semu coklatnya. Dari di tangting begini tidak begitu berat, kayaknya jati. Kemudian untuk mendaknya adalah kendit silang mirah. Untuk handle-nya ini adalah nunggak semi Surakarta Wondo Morosebo atau Gatot Kaca Seba. Ya, Gatot Kaca Sebo. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ini bilah dari Kebolajer. Nah, ciri-ciri dari dapur keris Kebolajer adalah bilahnya yang lurus, panjang bilahnya sedang, kemudian tipis, gandiknya lugas atau polos, ukurannya 2 kali gandik normal. Ini sahabat Pusaka Jawa bisa lihat gandiknya tinggi ya. Jadi 2 kali ukuran gandik keris yang pada umumnya atau gandik normal. Kemudian memakai pejetan. Ya, sudah itu saja. Tidak terlalu panjang dan permukaannya pun rata, bilahnya tipis, permukaannya rata, tidak ngelimpah. Sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah Anggabah Kopong. Ya, ini Anggabah Kopong. Pucukan bilah ada banyak. Ambu Tutumo, Anggabah Kopong, Nugi Pinetet, Ngumyang, Ngudup Gambir. Ya, terus satunya lagi Nyujen. Nah, kalau kita lihat dari gonjonya, sahabat Pusaka Jawa, ini gonjonya karena di bawahnya agak mengkelung ke bawah, di belakang sini, ini adalah gonjonya gonjo sebit rontal atau seperti daun ron yang dicapik-capik, sebit rontal gitu. Nah, kalau kita lihat dari pamor yang ada di gonjo, ini tergolong pamor sekar karena yang ada di sini adalah pamor melumah. Jadi namanya gonjo pamor sekar, juga gonjo sebit rontal. Kalau kita lihat dari pejetan atau blumbangan ya, kita lihat ini pejetannya di sini blumbangan ya atau blumbangan. Ini karena tinggi, ini adalah pejetan atau blumbangan bata ngadeg, adeg bata. Ada yang bata rubuh seperti bata yang roboh. Nah, ini kan karena tinggi seperti batu bata yang tinggi, yang berdiri ya. Sekarang kita bahas tentang pamornya, sahabat Pusaka Jawa. Kita lihat pamornya, ini jenisnya adalah pamor tangkis. Pamor tangkis artinya adalah pamor di antara 2 bilah yang berbeda pamornya. Ya, kita lihat perbedaannya di mana. Ini pamor tangkis adalah di bilah sebelah sini pamornya berbeda, bilah sebelah sini pun berbeda. Kita ambil bilah yang sebelah sini dulu yang saya depankan. Ini kalau kita lihat dari ujung bilah sampai ke bawah, kemudian di sini berbentuk seperti benang atau lawe saukel muter-muter ya. Ini adalah pamor lintang kemukus. Pamor lintang kemukus adalah pamor bintang atau meteor yang berekor. Ya, ini kan ini meteornya nih. Nah, ini ekornya. Biasanya kan kalau jatuh kan set gitu kan. Nah, seperti ini. Ini adalah pamor lintang kemukus. Ya, kemudian kita lihat bilah sebelahnya sini. Bilah sebelahnya sini tidak ada garis ke atas, sahabat Pusaka Jawa, walaupun di bawahnya ada. Jadi ini kalau dari segi penggarapan ya, antara yang di sini ya, ini kan tergolong nanti dari segi pembuatannya kita jelaskan bahwasanya kalau pamor lintang kemukus adalah tergolong pamor miring ya, begitu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat sebelahnya di sini, ini tidak ada garisnya, di sini hanya berbentuk bulat-bulat muter-muter. Ini adalah pamor kul buntet. Sedang di atasnya ini adalah garis-garis tipis yang putus-putus dan juga ada yang lurus. Ini adalah pamor ilining warih. Ya, nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi ini ada pamor 3 pamor, tapi ini 3 pamor ini karena berbeda antar sebelahnya, ini tergolong pamor tangkis yang sangat istimewa. Kenapa saya bilang sangat istimewa? Karena dari segi pembuatannya sang empu itu bisa sekali kerja tapi berbeda pamor. Contoh ya, ini kan dari segi penggarapan ini
ini pamor kul buntet ini, ya kan hampir sama dengan yang di belakangnya, tapi berbeda. Kita lihat dari segi biasanya kalau dengan satu bahan ini kan kalau kul buntet itu adalah pamor titipan atau pamor rekan, ya. Artinya ketika mau jadi baru ini bila dilubangi kemudian ditancapkan pamor kemudian ditempa lagi. Nah, di sini kan pamor kul buntet. Nah, di belakangnya sini ini kan hampir kayak kul buntet tapi dibikinlah garis lurus ke atas, ini jadinya adalah lintang kemukus. Ya, berarti kalau kita lihat dari segi kita bolak-balik ini kan beda nih. Ini ke bawah bulatnya sini. Nah, ini bulatnya ke atas. Ada garis ke atas. Berarti kan tidak sama nih. Ya kan, tidak sama. Artinya berarti ini ketika menancapkan pamor ini tidak sampai full bilah sampai bolong. Jadi di sininya pun mungkin ini cuma separoh, terus di sininya juga separoh tempelin. Karena ini berbeda. Ya. Kalau umpamanya sampai full bolong ke sini kan pasti di sini juga sama dong. Artinya di sini dengan di sini sama. Kalau ini kan beda nih. Nah, di sini lebih tinggi, kemudian ada garis ke atasnya, ini tidak ada. Nah, kemudian di sini juga ada pamor ilining warih yang bentuknya garis-garis kecil halus terputus, juga ada yang menyambung, juga ada yang bercabang. Ya, sekarang kita bahas dulu satu persatu pamornya. Kita bahas tentang pamor tadi, pamor tangkis. Tuah atau angsar dari pamor tangkis sebagian pencinta keris beranggapan adalah sebagai penolak tenung atau santet. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi pamor tangkis adalah pamor yang antara bilah sebelah sini dengan bilah sebelah sininya ini berbeda bentuk pamornya. Ada yang berbentuk pamor di sininya kelengan, di sininya pamor wasuta gitu. Ada juga yang memang di sininya pamor seperti ini, di sini lintang kemukus, di belakangnya kul buntet dan ilining warih. Itu pada dasarnya secara umumnya tuah atau angsarnya adalah sebagai penolak untuk santet maupun tenung atau ilmu hitam. Nah, kita bahas tuah atau angsar dari pamor lintang kemukus sekarang. Pamor lintang kemukus adalah pamor yang bentuknya seperti meteor yang berekor. Ya, seperti meteor yang jatuh kemudian berekor. Biasanya dari ujung keris sampai turun ke bawah, kemudian di sini ada bentuk bulat. Nah, ini jadinya adalah lintang kemukus. Tuah atau angsar dari pamor lintang kemukus adalah sebagian pencinta keris beranggapan tuah dari adalah untuk mencari popularitas atau ketenaran. Ya, jadi sahabat pusaka Jawa yang ingin tenar, ingin popularitas, mungkin seperti anggota DPR, seperti lurah pada saat-saat pemilihan, kan dibutuhkan satu nama yang dikenal banyak orang sehingga orang itu akan mengenal dan memilihnya, seperti itu. Jadi lintang kemukus adalah pamor yang tuah atau angsarnya, doa yang disematkan oleh empu maupun doa yang diharapkan dari sang pemesan awal keris ini adalah agar orang tersebut mempunyai popularitas dan juga kerezekian juga ada di sini. Jadi ketika lintang kemukus ini dikerjakan, ini doa yang disematkan adalah pertama agar orang itu populer atau terkenal, mempunyai popularitas. Kedua, membantu untuk mencari rezeki. Artinya jangan sampai si pemilik ini rezekinya seret. Nah, diharapkan juga ketika dia menjadi populer, maka semakin banyak dikenal orang, dia juga rezekinya semakin banyak. Kan bisa ada kolerasinya seperti itu ya. Kemudian kita bahas tentang pamor ilining warih. Kalau kita bicara tentang pamor ilining warih adalah tadi sudah saya sebutkan, pamor ilining warih mempunyai bentuk garis-garis tipis yang ada yang terputus ya dari bawah sini sampai ke ujung bilah, ada yang terputus, ada yang nyambung, juga ada yang bercabang. Pamor ilining warih sebagian pencinta keris beranggapan mempunyai tuah atau angsar adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik ini bisa bergaul dengan baik di kalangan manapun. Artinya untuk kalangan atas maupun kalangan bawah dia bisa masuk. Ya, pamor ilining warih. Jadi untuk memperluas pergaulan, ya dia bisa masuk di semua aspek, ya di semua kalangan untuk pergaulan. Ya, kemudian juga pamor ilining warih juga untuk melancarkan rezeki.
Sama ya, tadi ada doa yang disematkan adalah agar rizkinya, kalau umumnya pergaulannya luas tapi rizkinya seretnya pada baik goro. Ya karena kita hidup di dunia, yang jelas kita butuh materi. Kemudian kalau kita bicara tentang pamor kul buntet ya, pamor kul buntet itu kalau orang bilang, ini orang Sulawesi Selatan bilang pamor baribojo kul buntut. Secara pembuatan ini tergolong pamor titipan, artinya dibikin setelah akhir dari pembuatan pusaka atau keris, nanti baru diceblokkan di sini ya. Tua atau angsa dari pamor kul buntet adalah sebagian pecinta keris beranggapan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Ya, artinya ada yang bilang pamor kul buntet itu tergolong pamor singkir boyo, untuk menjauhkan atau menyingkirkan dari mara bahaya atau boyo, bukan buaya ya. Ya, jadi bahaya. Nah, tua atau angsanya adalah pertama adalah biasanya untuk menangkis senjata atau untuk kesaktian. Artinya ketika dia dikadek, ngomong Sunda ngomong dikadek, dibacok, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan tidak mempan. Bahkan ada yang bilang juga untuk tahan peluru. Kemudian ketika dalam keadaan darurat, si pemilik pamor kul buntet ini tidak terlihat oleh musuh. Ya sahabat Pusaka Jawa, tidak terlihat oleh musuh. Kemudian pamor kul buntet ini juga kalau orang mana ya, orang tadi Sulawesi bilang adalah pamor baribojo. Pamor kul buntet tergolong juga tadi pamor kul buntet, pamor baribojo, pamor singkir boyo. Jadi terkenalnya begitu, singkir boyo. Ya. Nah, kalau kita lihat tentang makna filosofi dari lurus, keris lurus, makna filosofinya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik ini mempunyai kekuatan iman dan keteguhan hati. Ya. Kemudian kita bahas tentang kebo lajer atau Mahesa lajer. Lajer artinya adalah lurus, ya. Kebo artinya hewan kerbau. Kita tahu karakteristik kerbau tadi di awal sudah saya jelaskan. Karakteristik kerbau adalah kuat di segala macam musim pun kuat. Di kemarau dia disuruh bajak pun kuat. Di musim hujan dia bajak pun kuat. Kemudian penurut. Ya, penurut. Artinya tidak banyak ngomong, tidak banyak, lebih banyak take action, banyak bekerja. Ya, kerbau punya karakter yang tangguh, kuat, penurut. Ya, nah, tua atau angsar dari pamor dapur kebo lajer adalah tadi saya jelaskan adalah yang pertama untuk menolak wabah penyakit ternak, kemudian yang kedua adalah untuk menolak hama tanaman, kemudian agar yang mempunyai ternak cepat berkembang biak, ya. Bahkan konon katanya juga untuk menolak wabah penyakit manusia. 4 ya itu. Nah, kebo lajer kenapa juga dulu disukai oleh para pangreh-projo atau para aparatur negara, pejabat bahasa saya ini lah ya, pejabat kerajaan, yaitu karena tadi untuk mengayomi. Jadi dapur ini mempunyai sifat mengayomi. Kalau dimiliki oleh si pemilik ini adalah seorang bupati, agar wilayahnya itu tidak gampang terserang hama tanaman, hama ternak. Jadi rakyatnya pun makmur, panennya berhasil, ternaknya pun sukses, tidak ada kekurangan pangan. Kalau kekurangan pangan pastinya kan sebagai seorang pemimpin akan gelisah dan akan memberikan bansos, saya kira ya, bantuan sosial kepada rakyatnya seperti itu. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan sahabat Pusaka Jawa, makna dan filosofi dari dapur keris kebo lajer ini yang pamornya tangkis adalah secara keseluruhan adalah doa dan harapan dari sang empu. Doa dan harapan dari sang empu ini adalah agar si pemilik dapur keris ini adalah orangnya menjadi orang yang banyak rezekinya, kemudian terkenal, menjadi orang yang kaya. Kalau sudah banyak rezekinya berarti menjadi orang kaya, kemudian menjadi orang yang terkenal, kemudian dia diberikan satu keselamatan. Buat apa kita mencari banyak harta tapi tidak selamat? Karena pastinya ketika sudah mempunyai banyak harta, mempunyai banyak kekhawatiran, apa dibegal di tengah jalan atau dan yang lain sebagainya. Nah, di sini juga di samping untuk keselamatan dohir, yaitu jasad, ada juga keselamatan
batin. Artinya ketika tadi dengan disematkan pamor kulbuntet, yaitu untuk menangkis senjata ya, untuk kesaktian, mudah-mudahan Allah mengijabah, tidak mempan. Kemudian ketika ada musuh pun tidak terlihat ya, seperti itu. Nah, ini juga dengan pamor tangkis yang bilah kanan dan kirinya ini berbeda. Ini adalah untuk menangkal untuk menangkal hal-hal negatif seperti ilmu hitam, santet, tenung, seperti itu. Nah, itu ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi kemudian ketika dia berternak, bertani, itu menjadi sukses. Ya, mudah-mudahan Allahumma ij'alna minhum. Ya, kalau sahabat Pusaka Jawa yang ingin bermain ternak, silakan, bisalah, cocok untuk, kalau ternakan macam-macam ya. Ada kambing, ada kerbau, ada sapi, macam-macam lah. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi inti dari pamor dapur Kebolajer dengan pamor tangkis yaitu pamor lintang kemukus, kemudian pamor kulbuntet, kemudian pamor ilining warih ini adalah agar orang itu menjadi orang yang rizkinya banyak ya, kemudian diberikan keselamatan dohir maupun batin. Kemudian orang itu menjadi popularitas, menjadi terkenal. Ya, kurang apa coba? Sudah masyhur, sudah terkenal, orangnya kaya, diberikan keselamatan. Coba kurang apa coba? Kemudian karena dengan makna filosofi lurus ini, ketika mencari rezeki pun dia diberikan kekuatan iman dan keteguhan hati agar tidak melenceng dari norma agama maupun norma pemerintahan atau norma negara. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Sekarang kita lihat dari selorok besinya. Selorok besinya ini adalah hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa, bagus. Kalau kita lihat dari pasikutannya, ya pasikutannya yang wingit dan prigel. Kemudian kita lihat besinya, ya besinya ini hitam kebiruan, kemudian lumer, artinya lumer halus diraba, berkesan kering. Udah. Kemudian kita lihat pamornya. Pamornya ini pandes, artinya menancap kuat pada bila. Kemudian pamornya ini ada yang merambut, ya. Kemudian apalagi? Dari bawah sampai ke atas ini meruncing, ya. Dari bawah ke atas ini semakin meruncing, ya. Ini estimasi adalah Tangguh Mojopahit, sahabat Pusaka Jawa. Tangguh Mojopahit, Joid Mojopahit. Nah, kita ketahui keris-keris Tangguh Mojopahit juga ada banyak empu, yaitu Empu Supogati, Empu Supadria, Empu Jigja, Empu Ki Gede Gunung Tawang, Empu Anggajuwiri, kemudian Empu Jakasupo. Ya sahabat Pusaka Jawa, banyaklah, ada Pangeran Sedayu itu ya, banyak. Itu adalah empu-empu dari Mojopahit. Ada Empu Jebat atau Ki Jebat, ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini besinya sahabat Pusaka Jawa yang belum saya bahas adalah dari tadi, ini adalah jenis besinya kapang janur. Ada yang bilang besi kenur karena lentur. Ini lentur sahabat Pusaka Jawa. Ini bisa ditekuk ini, tapi saya tidak mau nekuk. Maneman ya, walaupun empunya membuat keris ini adalah jenis besinya kapang janur tipis, bisa ditekuk ini. Tuh, lentur. Tapi saya tidak mau nekuk lah. Udahlah, ini sudah tahu kapang janur ya kapang janur, tidak usah ditekuk. Jadi itu mungkin karena tipis Mas udah ratusan tahun tidak. Jadi memang jenis besinya begitu. Mungkin sahabat Pusaka Jawa yang belum tahu ada jenis kapang janur, ada yang bisa kayak gini. Ini kan deh. Tuh. Ya. Menggok ya. Ini jenis kapang janur. Banyak juga orang yang mencari jenis-jenis keris kapang janur yang selain ini. Jadi gini, ini menurut saya istimewa, walaupun sering saya babar keris dapur Kebolajer, tapi yang membuat istimewa adalah keris ini pamornya tangkis. Kedua, di pamor ini ya, ini ada pamor lintang kemukus, ada kulbuntet, ada ilining warih. Di sini berkumpul pamor miring, ya sahabat Pusaka Jawa. Pamor miring, pamor kulbuntet tidak memilih, siapa saja boleh memilikinya. Pamor lintang kemukus pun sama, tidak memilih, siapa saja boleh memilikinya.
Pamor Ilining Wari pun sama, tidak pemilih. Ya, artinya tapi di sini juga satu paket. Artinya ada kesaktiannya ada, ya kerezekiannya ada. Kemudian popularitas. Kadang ada orang yang butuh terkenal. Kalau yang mau jadi artis biar cepat terkenal, menjadi pengacara biar cepat terkenal. Ketika sudah terkenal kan orang banyak yang order. Ya. Artinya jadi artis ya banyak panggilan, pengacara mungkin ya sama lah. Oh itu terkenal, menang terus, pengacaranya hebat seperti itu. Untuk menjadi anggota DPR pun sama. Oh iya itu dulu orangnya baik udah. Kalau jadi anggota DPR mungkin karena dia jadi orang kaya kemungkinan tidak korupsi seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah itu sahabat Pusaka Jawa. Nah kalau kita flashback ke belakang, ya kalau kita flashback ke belakang, dapur Kebolajer awal-awalnya itu dipesan oleh Prabu Destrarastra ya dari kerajaan Purwacarita. Itu Purwacarita ya kerajaan Hastinapura itu ya, cerita wayang. Itu memesan kepada Empu Mayang untuk membuat 3 bilah pusaka yaitu Kebolajer, dulu namanya Sang Kebolajer, Sang Singaha dan Sang Carubuk. Itu 3. Pada tahun 725 tahun Saka. Kebenarannya wallahu alam, saya cuma menyampaikan saja. Jadi agar sahabat Pusaka Jawa tahu. Oh, pertama kali Kebolajer diciptakan berarti pada era Prabu Destrarastra di kerajaan Purwacarita tahun 729, yang bikin adalah Empu Mayang atas perintah dari Prabu Destrarastra. Kemudian pada saat itu memesan 3 yaitu Sang Singaha, Sang Kebolajer dan Sang Carubuk. Ya sahabat Pusaka Jawa. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa, karena sudah 5 hari saya tidak bikin review untuk video. Saya sibuk hunting. Alhamdulillah banyak yang saya dapat dari beberapa hari ini. 5 hari ini saya dapat banyak. Ya alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah atau ladang amal saya kelak di akhirat, memberikan satu gambaran bahwasanya leluhur kita itu ketika membuat satu bilah pusaka itu tidak cuman asal bikin, tapi juga dia dikembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika dia membuat, dia berdoa, dia tirakat puasa, dia sematkan doa-doa untuk yang diperlukan pemesannya, kemudian disematkan pada bila ini, ditiupkan atau ditransfer energinya. Pokoknya intinya dia berdoa agar si pemilik ini mempunyai satu kelebihan. Ya dengan berdoa puasa, mudah-mudahan doanya dikabulkan, kan seperti itu ya. Jadi terus dilambangkan dengan bentuk pamor yang bermacam-macam jenisnya ya sahabat Pusaka. Nah gitu sahabat Pusaka Jawa ya. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Kemudian yang ingin pesan dapur pusaka silahkan komentar di kolom komentar. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafwan, minta maaf karena keterbatasan saya dalam pengadaan pusaka, karena memang alhamdulillah saya one man show. Pastinya kalau mengadakan satu barang juga butuh materi dan juga butuh waktu, karena tidak mudah juga. Kalau yang tidak jodohnya kadang kita nyari-nyari nggak ketemu. Kita main pusaka tuh, kalau lagi pas dapatnya sabuk inten terus, pas dapatnya sengkelat terus, tetap tak tampung. Kadang sabuk inten habis, sengkelat habis, nyarinya lagi susah, dapatnya yang lain aja. Itu memang ilmu titen. Saya mengatakan ilmu titen. Ya, tidak ada di bukunya, tapi saya merasakan sendiri. Itu ilmu titen yang saya rasakan. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.